Ramadan di indonesiadermawan.id. Semua habis, rumah sama istri anak sudah tidak ada. Petrus Pulan sampai detik ini masih mencari jasad 3 orang anak beserta istrinya. Mereka hilang bersama dengan rumahnya. Tanggal 4 April lalu, Petrus selamat dari bencana yang terjadi pada pukul 2 dini hari. Di sini, waktu kejadian pada waktu itu saya di kebun Parakwalan sana, sama saya punya anak istri ada di sini semua. Besok pagi jam 8 baru saya ke sini. Baru tiba di sini. Tiba di sini. Dan rumah sudah tidak ada, anak istri pun sudah tidak ada. Di malam naas itu, dirinya sedang berada di rumah kebun, jauh dari lokasi terjangan banjir bandang. Duka mendalam ini dirasakan bagi puluhan keluarga yang bermukim di Desa Waimatan, Kecamatan Ileape Timur, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini berada tepat di bawah kaki Gunung Ileape. Gambar ini adalah sungai mati yang dijadikan pemukiman warga. Waimatan, korban yang hilang ada 26. Itu dianggap hilang dan meninggal. Yang sudah ditemukan 18. 8 yang belum ditemukan sampai dengan hari ini. Nasib sama juga dirasakan oleh pemukiman yang berada di Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur. Sekarang mereka mengungsi di 2 tempat pengungsian utama, yaitu di SD Neli Lamadiken, di kantor desa Neli Lamabangi. Dari korban hilang dan dinyatakan meninggal itu, sementara yang luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat, patah tulang itu sebanyak 50 orang. Menampung berapa pengungsi di rumah? Menampung 51 orang, 16 kakak. Warga yang terdampak yang rumahnya yang sudah tiada itu ada saya tampung ada 3 keluarga. 3 keluarga yang selebihnya yang kena terdampar itulah air ya, yang kadang ada masuk di dalam rumah itu 1 lutut itu ada berapa keluarga lah. Sementara ini karena kita dalam keadaan kalang kabut, dapur umum belum ada. Jadi saya tampung saya punya rumah, saya di rumah saya sendiri lah. Masak di rumah sendiri. Masak di rumah sendiri saya untuk yang orang yang ditampung. Di posko ini menampung warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Ileboleng yang mengakibatkan 56 orang meninggal dunia, memaksa penduduk yang terdampak mengungsi. Jadi kalau makan masak sendiri. Masak apa Bapak? Masak air pan. Air. Iya. Masak nasi di sini juga. Masak nasi di sini juga, Pak. Buat berapa orang itu? Buat untuk ini 11 orang, Pak. 11 orang. Iya. Lain lagi kisah Sirajudin dan Baso, warga yang bermukim di pesisir sungai Desa Waiburak, Adonara Timur, Flores Timur. Bencana yang terjadi di malam itu sempat menjebak ia dan keluarganya di tengah pusaran banjir bandang. Beruntung, ia selamat. Namun nahas, barang-barang yang selamat dari banjir justru mengalami penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi. Saat ini ia mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Sementara tetangganya, Daeng Baso, rumah beserta harta bendanya habis terbawa arus, menyisakan baju di badan saja. Di malam nahas itu,
Badai Seroja yang berputar sangat kuat di langit NTT memicu banjir bandang hampir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. 3 kejadian bencana dalam satu waktu, berada di tempat yang berbeda dan pulau yang berbeda pula. Jadi saya santai-santai saja di dalam. Saya keluar masuk begitu keluar masuk sampai di dalam sama angkat saya punya anak, tiba-tiba air besar datang ke rumah-rumah yang hanyut di sini. Jadi saya tertimbun di dalam dengan istri anak, tidak sempat lari. Saya tidak tahu ya, saya tiba-tiba bisa jalan keluar lewat di sini. Jadi sampai di bawah situ di rumah yang selamat di bawah sini. Saya mau belok ke sana, airnya juga di bawah besar sekali. Sampai di dada lumpur dengan air ini. Tentu nasib saya baik karena tidak kena ini tuh material apa-apa, jadi bisa selamat. Yalah, mulai sampai ke atas cari tempat yang aman. Karena kita ini bila lepas ini barang hancur semua rumah, tidak parah. Habislah kita. Tinggal ini saya pakai ini. Habis. Tinggal baju di badan. Tidak bisa terbayang betapa luasnya dampak bencana ini. Butuh waktu yang tak sebentar untuk bisa menjangkau masing-masing wilayah dalam waktu singkat. Tantangan ini yang dirasakan oleh segenap tim emergency response aksi cepat tanggap yang turun ke lapangan. Terbukti, hingga pekan kedua pasca terjadinya bencana, berbagai kendala masih dialami untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak banjir bandang. Dampaknya benar-benar masif. Ratusan nyawa menjadi korban jiwa. Bahkan hingga laporan ini ditayangkan, masih ada puluhan jiwa yang dinyatakan hilang, tertimbun material longsor, dan terseret banjir bandang hingga ke hilir. Sungai yang menjadi batas kedua wilayah ini telah berubah bentuk, menyisakan endapan lumpur hingga material pepohonan dari atas bukit. Di seluruh NTT, ratusan rumah dinyatakan hilang, serta ribuan lainnya mengalami rusak berat. Memaksa penghuni menyelamatkan diri, mengungsi ke tempat yang lebih aman. Fasilitas umum juga tak luput dari hantaman bencana ini, mulai dari jembatan penghubung yang ambruk, fasilitas umum seperti kantor, gedung sekolah, pemerintahan, dan instansi tertentu yang juga ikut porak-poranda dihantam banjir bandang. Kerusakan parah terbesar di puluhan desa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana sekarang seperti terjadi kelangkaan sumber air bersih dan juga tempat penghunian. Karena masyarakat sekarang lebih banyak huni di milik warga juga, yang kian hari memang agak terdesak. Dan ada juga yang mengungsi di kem-kem sekolah, yang mana sekarang kondisinya sudah agak membaik, sehingga di saat sekarang ada tuntutan sekolah untuk normal, maka perlu dipikirkan juga masyarakat ini, pengungsi ini mau sekolahnya nginapnya di mana. Ambil saja kebutuhan bahan pokok dari pedalaman itu, memang dari akses untuk kesininya ke dalam kotanya itu nggak bisa, karena beberapa jembatan itu putus, sehingga harga bahan pokok khususnya kayak semacam sayur, apalagi di bulan puasa ini kebutuhan akan kelapa itu tinggi, ketersediaannya tidak ada, sehingga sangat mahal. Nah, sehingga untuk perekonomian memang sangat terkendala, bahkan bisa dikatakan macet. Nah, ditambah lagi begitu banyak teman relawan di sini yang punya animo yang tinggi untuk memberikan sesuatu dalam tanda kutip seperti sembako yang sifatnya kalau instan mah gampang. Nah, tapi disesuaikan dengan kondisi lokal itu memang agak repot juga. Masih banyak warga yang terdampak belum bisa kembali ke rumah mereka. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Muslim di NTT melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan keterbatasan di pengungsian.
Ya sedih sih Pak, ya pasti sedih. Biasanya kan kita mau sahur makan apa, mau batal makan apa, keinginan anak kan lain-lain, kita masak yang ini itu. Ini kan kita gabung, jadi apa adanya ya kita makan, hari-hari makan mie. Fase darurat sudah terlewat. Upaya pemulihan sedang dimulai usai banjir dan longsor menerjang. Ikhtiarnya mulai dari pemenuhan kebutuhan logistik, makanan siap saji untuk pemenuhan gizi, layanan kesehatan bagi korban luka, pemulihan psikososial bagi anak-anak, hingga perencanaan relokasi bagi warga yang sudah tidak memiliki tempat tinggal. Meski bencana terjadi di wilayah Kepulauan NTT yang terpisah lautan, menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak yang ingin menjangkau. Semua akses sempat terputus, baik melalui udara, laut, dan darat. Ramadan datang dengan ujian kesabaran bertubi-tubi bagi bangsa ini. ACT berkomitmen, gerakan sedekah pangan selama Ramadan akan terus dikirimkan untuk penyintas bencana di setiap titik yang terdampak. Meski berbagai kendala dialami dalam proses distribusinya, tak surut menjadikan aksi dan kedermawanan sampai terhenti. Insya Allah ACT akan hadir hingga titik pemulihan selesai. Kapal kemanusiaan berkolaborasi dengan TNI sudah tiba di Flores, membawa puluhan ton logistik untuk warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, menjangkau pulau-pulau terluar dan terdepan. Menjangkau lebih dari 11 wilayah kota kabupaten yang ada di NTT. Posko induk ACT dipusatkan di wilayah Flores Timur. Karena di Flores Timur inilah korban cukup besar, ya. Dari total 68 yang meninggal dunia atau 70 orang yang dinyatakan hilang, hampir separohnya ada di wilayah Flores Timur. Maka ACT putuskan posko induk ACT untuk tanggap bencana banjir, bencana di Flores, kita tetapkan ada di Flores Timur. Apalagi di tengah bulan suci Ramadan, saudara muslim pesisir di wilayah timur tentu membutuhkan dukungan pasokan pangan terbaik agar menjadi penguat untuk pemulihan ekonomi. Hingga ikhtiar terbaik ACT untuk mendirikan hunian nyaman terpadu bagi warga yang kehilangan tempat tinggal di NTT. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih semua untuk teman-teman relawan di sini. Kehadiran kalian sangat membantu untuk memperkuat kami yang ada di sini. Dan yang jelas kami sangat memohon juga kepada Bapak Ibu, orang baik seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, tolonglah mari kita sama-sama untuk mengembalikan kondisi ini, terutama perasaan generasi anak bangsa yang ada di timur Indonesia yang mungkin kerap kali terpuruk dari perhatian, baik itu oleh pemerintah maupun dari teman-teman di Jawa. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Akbar Cutong melaporkan. Mereka pindah karena